Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, andaikan ranting-ranting pepohonan kita jadikan sebagai pena, dedaunan kita jadikan sebagai bukunya, dan lautan kita jadikan sebagai tintanya, niscaya sedikit pun kita tak akan mampu menghitung dan menulis berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, yang syafaatnya lah yang kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram wal Muhtaram, kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta kepada seluruh panitia pelaksana perlombaan dai ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Simanjuntak, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam di IAIN Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang ini kita hidup di zaman yang canggih dan serba ada. Alat-alat elektronik yang semakin marak dan merajalela. Ilmu pengetahuan manusia yang semakin hari semakin mampu menciptakan sesuatu tak dapat dipungkiri. Oleh karena ilmu pengetahuan dan teknologi, ada manusia yang salah arah, ada pula yang mengambil manfaatnya sebagai sarana ibadah. Saking canggihnya teknologi, kalaulah dipikir-pikiri, bagaimana bisa pesawat yang begitu besar dan berat mengudara di angkasa. Qadarullah, inilah kekuasaan Allah. Ketika Allah berkehendak, maka sebesar apapun barang itu akan mampu mengudara di angkasa. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan sekarang ini kita mulai dihadapi dengan gagasan baru, rancangan baru yang dibuat oleh Jepang, bahkan sudah diresmikan pada tahun 2019 yang lalu. Rancangan dan gagasan baru itu disebut Society 5.0 atau era 5.0. Di era 5.0 ini semua tidak hanya serba ada, tapi sudah serba mudah. Contoh kecilnya, kita tidak perlu lagi menekan tombol untuk menyalakan lampu. Kita tidak perlu lagi menggeser atau mendorong pintu agar pintu terbuka. Cukup katakan, nyalakan lampu, lampu menyala. Buka pintu, pintu terbuka. Bahkan peran manusia dalam melakukan sesuatu sudah digantikan oleh robot-robot canggih. Maka tidak heran jika terjadi nantinya dalam proses belajar dan mengajar, yang mengajar adalah robot yang dikontrol oleh manusia dari kejauhan. Inilah era 5.0. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan teknologi jauh kepada para manusia terdahulu, yakni utusan-utusannya. Allah memberikan gambaran ini sebagai ilmu pengetahuan untuk kita dan motivasi untuk kita dalam menguasai berbagai cabang ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin.
berlindung kamu dalam peperangan, apakah kamu bersyukur? Dan telah kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami beri berkah kepadanya. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Daud alaihi salam cara membuat baju besi. Maka kita lihat perkembangannya di zaman sekarang telah dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran manusia, bahkan sudah ada topi besi, ada rompi anti peluru. Inilah perkembangan ilmu pengetahuan yang dilandaskan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, dan kita lihat perkembangannya, bahkan sudah banyak teknologi yang bersumber daripada angin. Contohnya kapal layar, kincir angin, dan sebagainya. Kalau di abad yang lalu kita hanya bisa menerka-nerka tentang teknologi, maka di abad sekarang kita sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana roket dengan pengendalian elektronik mampu menghantarkan manusia ke permukaan bulan dan mengembalikannya ke bumi. Masya Allah, begitu pesat perkembangan ilmu pengetahuan yang telah diabadikan dalam Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam tidak melarang alat-alat canggih. Islam tidak melarang banyaknya alat-alat elektronik. Malahan Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi dengan catatan bahwa dimanfaatkan untuk sarana ibadah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.